bersekolah di Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus dan saya mengambil prodi teologi. Saya akan membawa materi saya yaitu C7SY. Apa itu C7SY? C itu sama dengan ciptaan, di mana Allah menciptakan alam semesta dan kita manusia. 7 itu sama dengan 4 tokoh dari 3 komunitas. 4 tokoh yang dimaksud yaitu Abraham, Yusuf, Musa, dan Yosua. Dan 3 komunitas yang dimaksud itu adalah anarki, kerajaan, dan pepuangan. S sama dengan senyap, masa di mana tidak ada wahyu Allah lagi. Dan Y sama dengan Yesus sebagai penggenapan dari janji Allah bagi kita manusia. Kita mulai dari ciptaan, Kejadian 1 sampai 11, memperlihatkan jagat raya dan peristiwa awal melalui teleskop mantul. Awal sejarah manusia dimulai daripada mulanya. Allah menciptakan manusia dalam kesempurnaan dalam peristiwa awal kekekalan melalui teleskop sejarah yang menjelaskan 7 peristiwa utama 2000 sebelum Masehi pra-Abraham. Kita masuk pada peristiwa yang pertama, yaitu manusia pertama, Adam dan Hawa. Manusia diciptakan dalam bentuk segambar dan serupa dengan Allah, tidak berdosa. Kejadian 1 ayat 27. Peristiwa yang kedua, dosa awal. Manusia jatuh ke dalam dosa karena digoda setan untuk memakan buah yang dilarang Tuhan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang membuat jarak antara Allah Sang Pencipta dan kita manusia sebagai ciptaannya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kita masuk pada peristiwa yang ketiga, yaitu Injil pertama. Allah menyediakan jalan kepada manusia untuk kembali kepada keberadaannya yang sempurna, yaitu pada keberadaan yang tidak berdosa dan kudus. Kejadian 3 ayat 15. Janji yang digenapi, kemenangan Kristus atas setan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita masuk pada peristiwa yang keempat, yaitu keluarga pertama. Adam dan Hawa mempunyai anak, dari keturunannya berkembang suku bangsa yang harus menentang usaha iblis yang berusaha mencegah pemulihan hubungan manusia dengan Allah yang adalah pengasih dan penyayang. Kita masuk pada peristiwa yang kelima, pembunuhan pertama. Peristiwa Kain membunuh adiknya Habel adalah dosa yang sangat kejam dan hina karena telah membunuh. Kejadian 4. Peristiwa yang keenam, banjir besar dan pelangi. Di sini kita melihat bahwa Allah menyesal menjadikan manusia di bumi karena Allah melihat kejahatan manusia yang besar dan kecenderungan hati yang membuahkan kejahatan semata-mata. Tetapi Tuhan menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya, yaitu istrinya dan anak-anaknya dan mantunya dari peristiwa air bah. Setelah peristiwa air bah selesai, Allah mengadakan perjanjian bahwa Allah tidak lagi memusnahkan segala yang hidup oleh air. Dan untuk mengingat tanda perjanjian itu, Allah menaruh busur di awan yang kita sebut itu sebagai pelangi. Kita masuk pada peristiwa yang ketujuh, yaitu Menara Babel. Manusia berusaha melawan kehendak Allah untuk menyebar dan memenuhi bumi. Manusia berkumpul dan membangun menara yang tinggi, yang disebut sebagai Menara Babel. Menara Babel dibangun untuk memuliakan diri, ingin berkuasa, dan tidak bergantung pada Tuhan, sehingga Allah mengacaukan bahasa mereka supaya manusia tersebar ke seluruh bumi, yang pada akhirnya menciptakan keberagaman bahasa, suku bangsa, dan budaya. Kita masuk pada Abraham dan Yusuf. Waktu Abraham, menurut penanggalan kira-kira 2000 sebelum Masehi, Abraham menerima panggilan Allah yang menyuruhnya meninggalkan Ur Kasdim.
tempat kelahirannya, dan pergi ke negeri yang ditunjukkan kepadanya. Kemudian, perjanjian Abraham. Kejadian 12 ayat 1-3. Ada perjanjian tidak bersyarat. Konsep dasarnya itu adalah tanah benih berkat atau yang biasa kita singkat sebagai TBB. Karakteristik dari TBB atau tanah benih berkat adalah harfiah, kekal, dan tidak bersyarat. Allah memperhitungkan kepercayaannya sebagai kebenaran pada pihak Abraham. Kejadian 15 ayatnya yang ke-6. Keturunan Abraham yaitu Ismail, anak yang tidak dijanjikan Allah, nama ibunya Hagar. Ismail dikenal sebagai bapa dari bangsa Arab. Dan Ishak, anak yang dijanjikan Allah, nama ibunya Sarah. Ishak dikenal sebagai bapa dari bangsa Yahudi. Dari dua keturunan Abraham inilah awal konflik besar antara dua bangsa ini hingga masa kini. Janji Allah dari garis keturunan Abraham ke Ishak, dari Ishak ke Yakub, dari Yakub ke 12 anak laki-laki Yakub yang pada akhirnya 12 suku Israel. Kita masuk pada Yusuf. Yusuf adalah anak termuda yang sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir karena saudara-saudaranya merasa iri hati kepada Yusuf. Namun, Allah memakai peristiwa itu untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan, dan Yusuf menjadi pemimpin bangsa Mesir, penguasa kedua setelah Firaun. Allah juga memakai Yusuf yang untuk menyelamatkan keluarganya dari kelaparan, dan yang pada akhirnya keluarga Yusuf pindah ke Mesir. Tetapi kemudian keturunan Yusuf yang adalah bangsa Israel menjadi budak selama 430 tahun di Mesir. Disinilah muncul tokoh besar Musa dan Yosua. Waktu Musa menurut penanggalan tahun 1500 sebelum Masehi. Musa menerima panggilan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan peristiwa itulah yang kita kenal dengan Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah memberikan hukum Taurat terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, moral, berisi 10 hukum yang mengatur hubungan dengan Allah dan sesama. Yang kedua, sosial, berisi hukum yang mengatur kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, upacara, yang berisi tata cara ibadah dan persembahan kepada Allah. Karena ketidakpercayaan, tidak taat pada rencana Allah dan janji Allah, bangsa Israel dihukum oleh Tuhan 40 tahun berkelana di padang gurun. Lalu Musa menyampaikan perjanjian tanah. Kita bisa lihat dalam Ulangan 30 ayat 1-10. Janji tanah itu tetap menjadi milik Israel untuk selamanya. Musa meninggal di Gunung Nebo setelah melihat tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan dari kejauhan. Setelah Musa meninggal, Yosua menggantikan Musa sebagai pemimpin untuk memimpin bangsa Israel yang tersisa ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Mereka menaklukkan kota-kota besar seperti Yeriko dan Ai. Setelah 7 tahun peperangan penyerangan untuk merebut tanah perjanjian atau tanah Kanaan, tanah dibagi untuk 12 suku Israel, yaitu Aser, Zebulon, Naftali, Isakar, Gad, Ruben, Simeon, Yehuda, Benyamin, Manasye, dan Efraim setengah. Sedangkan untuk suku Lewi tidak ada warisan tanah. Sekarang kita masuk ke bagian sejarah Israel. Oke, kita masuk pada anarki atau masa hakim-hakim. Setelah Yosua wafat,
bangsa Israel hidup tanpa pemimpin besar yang bangkit untuk memberikan perintah atas bangsa Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Lalu Allah membangkitkan hakim-hakim, yaitu Deborah, Gideon, Simson, Barak untuk menolong dan menegur mereka, yaitu menegur bangsa Israel. Tapi di sini terjadi pola berulang, dimulai dari dosa, ke penindasan, ke pertobatan, ke pemulihan, baru kembali lagi ke dosa lagi. Nah, Samuel menjadi hakim terakhir sekaligus nabi pertama. Bangsa Israel menolak kepemimpinan Allah dan meminta kepemimpinan manusia sebagai raja, sebagai bangsa lain, atau seperti bangsa lain. Setelah 350 tahun berada dalam kebejatan dan pemberontakan secara nasional, dosa semakin berlimpah dan tidak lagi menyembah Allah yang benar. Kita masuk pada kerajaan. Kerajaan dimulai pada saat Samuel mengurapi Saul menjadi raja pertama dari 3 raja bangsa Israel, yaitu Saul, kemudian Daud, diteruskan kepada anaknya Salomo, atau singkatannya SDS, Saul, Daud, Salomo. Perjanjian Daud dapat kita lihat pada 2 Samuel 7 ayat 16. Di situ berisi Allah menjanjikan keturunan Daud akan memiliki tahta kekal, tentang nubuatan tentang Mesias. Salomo membangun bait Allah pertama di Bukit Moria. Setelah Salomo wafat, kerajaan terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan Israel Utara, 10 suku, dan kerajaan Yehuda Selatan, 2 suku. Kedua-duanya kerajaan jatuh dalam dosa penyembahan berhala dan akhirnya dihukum. Kita masuk pada pembuangan. Israel Utara jatuh ke tangan Asyur perkiraan 722 sebelum Masehi. Yehuda Selatan ditawan di Babel perkiraan 586 sebelum Masehi. Israel hidup dalam masa pembuangan selama 70 tahun. Kemudian setelah itu, sebagian bangsa kembali ke tanah air mereka yang dipimpin oleh Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Lalu, bait Allah kedua dibangun kembali di Yerusalem. Periode ini menegaskan bahwa dosa dapat membawa kehancuran, tetapi Allah kita adalah Allah yang tetap setia dan memulihkan umat-umatnya. Kita masuk pada senyap. Setelah nabi-nabi terakhir, Allah diam selama 400 tahun. Tidak ada nabi atau wahyu baru. Israel dibawa kekuasaan Persia, Yunani, dan pada akhirnya di Roma. Nah, lalu munculnya kelompok-kelompok keagamaan seperti kelompok keagamaan Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Untuk umat Israel, mereka tetap menantikan Mesias yang dijanjikan Allah kepada Daud dan Abraham. Kita masuk pada Yesus Kristus. Yesus Kristus telah lahir di Betlehem. Yesus Kristus adalah keturunan dari Daud. Untuk menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat untuk semua bangsa, dan perjanjian Daud, yaitu Raja Kekal. Yesus Kristus mengajar, melakukan banyak sekali mujizat, dan bahkan Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Dan pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit dari kematian sebagai bukti kemenangannya atas dosa dan maut. Nah, melalui Yesus Kristus, janji tanah, benih, berkat digenapi secara rohani untuk seluruh manusia. Nah, semoga materi yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat, bisa berguna, dan bahkan
bisa kita renungkan bahwa kasih Allah itu sangat besar bagi kita. Nah, marilah kita mendekatkan diri pada Tuhan dan